Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Ferlianti dengan NIM 152400007 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik dan Desain Institut Teknologi Sains Bandung. Kali ini saya berada di kampung halaman saya, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk melengkapi tugas video evaluasi akhir semester dari mata kuliah lingkungan dan sumber daya alam, saya mengangkat studi kasus polusi udara dan kerusakan jalan yang ada di desa saya. Saya mengambil salah satu konsep, yaitu konsep eksternalitas dan ekonomi. Untuk membedah kasus ini, saya memilih konsep eksternalitas dan ekonomi lingkungan. Eksternalitas terjadi ketika suatu aktivitas seperti transportasi logistik atau kendaraan berat memberikan dampak negatif berupa polusi kepada pihak ketiga, yaitu warga, yang sebenarnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi tersebut. Sebagai calon planner, sangat penting bagi kita untuk menghitung biaya lingkungan ini agar pembangunan tidak merugikan masyarakat sekitar. Ini adalah kondisi jalan di depan rumah saya. Frekuensi kendaraan yang tinggi, terutama kendaraan pengangkut material batu bara, menyebabkan polusi debu yang sangat pekat setiap harinya. Yang terjadi di sini adalah penurunan kualitas udara yang ekstrim. Debu masuk ke dalam rumah, menempel di perabotan, dan terhirup oleh penghuni rumah sepanjang hari. Juga adanya kebisingan dan bahaya kecelakaan. Yang terkena dampak adalah saya sendiri, keluarga, dan para tetangga. Dampak jangka panjangnya tentu pada kesehatan seperti pernapasan, kulit, dan area penglihatan karena dapat mengakibatkan iritasi dari debu. Ini adalah contoh nyata eksternalitas negatif. Aktivitas transportasi di jalan ini memberikan keuntungan bagi sektor industri atau mobilitas wilayah. Namun, biaya kesehatannya dibebankan kepada kami, warga yang tinggal di pinggir jalan secara ekonomi, lingkungan, dan hak warga atas udara bersih yang terabaikan di sini. Pemerintah desa sebenarnya telah mengupayakan mitigasi melalui penyiraman jalan secara rutin untuk mengurangi debu. Namun, efektivitasnya masih terbatas sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk solusi yang lebih permanen. Di video ini dapat dilihat bahwa jalan yang dilalui warga adalah jalan yang sama untuk perusahaan mengantarkan batu bara dari pertambangan menuju ke pelabuhan. Di sisi lain, upaya penyiraman jalan tersebut malah menyebabkan kondisi jalan yang menjadi becek dan berlumpur karena banyaknya lubang serta drainase yang kurang optimal. Menurut saya, jika konsep eksternalitas benar-benar diterapkan dalam perencanaan wilayah di sini, seharusnya ada regulasi yang lebih tegas mengenai pembagian kelas jalan dan kelas operasional kendaraan berat. Sebagai calon planner, saya melihat bahwa solusi penyiraman air saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ide kebijakan dari saya. Perlu adanya skema Corporate Social Responsibility atau CSR yang difokuskan pada pemeliharaan jalan secara permanen atau pembangunan jalur khusus kendaraan berat. Selain masalah fisik jalan, perilaku berkendara juga menjadi faktor krusial. Dalam video ini terlihat beberapa unit tronton melintas dengan kecepatan tinggi. Seharusnya para pengemudi lebih sadar untuk berkendara pelan di area pemukiman guna meminimalisir sebaran debu dan menjaga keselamatan warga. Kecepatan yang tidak terkontrol ini semakin memperparah eksternalitas negatif yang kami rasakan. Selain itu, perlu diterapkan penggunaan teknologi das supersend yang lebih efektif daripada air biasa, serta perbaikan sistem drainase agar sisa penyiraman tidak merusak struktur jalan dan membahayakan warga. Pembangunan harus berlandaskan pada prinsip keadilan lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas udara yang bersih dan akses jalan yang aman tidak akan dikorbankan demi kepentingan ekonomi sesaat. Lingkungan yang aman dan bersih adalah hak asasi yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan profit semata. Kita bertanggung jawab menciptakan ruang yang manusiawi untuk masa depan.
video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.